Halo, hari ini aku mau coba bikin roll bread ya, yang waktu itu anakku baking. Sekarang dia mau bikin sama aku nih, mau praktekin di rumah ya guys, tapi tidak ada toppingnya. Ini roll breadnya, roll bread ala kita suka-suka ya, dalamnya isinya seadanya yang ada di rumah. Terus kita nggak pakai topping guys, biar nanti bisa disimpan di freezer soalnya ya, untuk stok kalau anak-anak mau sarapan. Nah ini dia, aku ngadonnya pakai bread maker ya guys. Tapi kali ini walaupun ngadonnya pakai bread maker, aku nggak masukin butter sama garam ya. Jadi aku mau ikutin metode chefnya, yaitu garam sama butternya terakhir masukinnya ya guys. Sekarang kita adon dulu ya pakai bread maker. Nah ini kita mau adon dulu ya guys. Di sini pengaturannya nomor 11 yaitu adon. Dia kalau ngadon di bread maker itu selama 23 menit, berarti sebelum 23 menit itu kita harus masukin butter sama garamnya ya guys. Oke, kita pencet dulu. Nah, kita tutup aja, tunggu sampai nanti udah 10 menit deh, baru aku masukin butter dan garamnya ya guys. Nah ini sudah teraduk rata ya guys, jadi aku sekarang mau masukin si butter sama si garamnya ya. Nah ini dia butter dan garamnya udah masuk ya guys. Nanti kita pelan-pelan ratakan pakai spatula aja, karena ini kan bukan mixer ya, karena ini kan pakainya bread maker. Lebih bagusnya sih pakai mixer ya untuk roti atau donat ya guys. Nah ini sudah kalis ya guys. Ini aku mau angkat dulu, terus aku bagi dulu ininya, adonannya, baru di resting ya. Oke, kita angkat dulu. Nah ini dia guys, adonannya sudah kalis ya, dan ini aku mau resting dulu selama 30 menit ya. Jadi kita diamkan dulu selama 3 menit, habis itu baru kita bagi adonannya. Oke. Maria, lagi bikin apa? Roti gulung. Dipraktekin di rumah ya. Maria, kita resting dulu 30 menit ya. Untuk isiannya di sini anak aku ada pingin pakai keju guys ya, ini keju. Bisa juga ada varian kismis nanti. Pokoknya kita coba satu-satu ya guys. Terus ada juga ini palm sugar ya. Palm sugar aja, tapi aku nggak pakai cinnamon ya. Hanya pakai palm sugarnya aja. Dan ada juga coklat. Langsung gulung ya, dorong dari belakang. Cakep. Pencet nak, itunya, cubit pinggirnya. Lihat, kasih mami. Kejap. Yang ini bagus guys, yang ini bagus, yang ini sedang, yang ini hancur ini ya. Ini pakai metode yang satu adonan itu 60 gram dibagi dua. Ternyata jelek guys. Oke, yang ini yang bagus ya. Yang ini isi kismis ya guys. Cubit dulu itunya. Nah ini dia guys, hasil karya Maria ya, roti gulungnya. Ternyata enggak gampang guys, karena kan kita nggak ada meja ya, kita di lantai dan pakai ini apa namanya, untuk apa yang kayak karet itu loh, silikon yang untuk tatakan alas bikin kue ya guys. Jadi kita tuh punggungnya pegel kalau nggak ada meja. Ini dia hasilnya, ada yang isi kismis, ada yang isi coklat keju, sama yang isi palm sugar ya. Udah itu aja. Ada juga yang isi kejunya doang guys. Yang ini kecil-kecil, kita eksperimen ya.
Oke guys, tinggal tunggu ngembang baru kita panggang ya. Oke. Nah, ini dia guys rotinya ya. Sudah waktunya dipanggang. Ya, fermentasinya tadi udah selesai. Ini kita mau panggang dulu ya guys. Tuh, sudah montok-montok ya. Nah, ini yang acak adul. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya guys. Lucu ya, kekeong. Ini coklat keju dan coklat. Tuh, yang ini ada coklat keju juga sama brown sugar dan kejunya tok. Ini juga sama, ada yang kismis tapi ya di sini ya. Semoga nanti hasilnya bagus ya guys. Nah, ini udah mau matang ya guys. Ternyata di tulisannya tuh 26 menit ya. Tadi aku salah baca 20 menit. Jadi ini waktunya aku tambahin 6 menit. Jadi 26 menit ya totalnya. Tapi yang atas dulu yang matang karena yang bawah tadi kan nyusul ya guys. Oke. Nah, ini dia guys, roti gulungnya sudah matang ya. Tuh. Kayak gini hasilnya guys. Ya, hasil karya anak-anak ya, nggak apa-apa walaupun nggak cantik tapi menurut aku ini udah oke loh guys ya. Tuh, lihat montok ya. Oke, ini hasil karya Maria ya guys. Walaupun dia baru kursus sekali dua kali tapi dia sudah bisa, walaupun dengan bantuan mami juga ya. Aku juga masih bantuin dia, nggak semuanya dia kerjain karena ini tadi aku bikin 2 resep ya guys. Tuh, cakep ya, mirip keong gitu roti gulungnya. Karena ini nggak pakai topping jadi udah gini aja. Kita dinginkan dulu rotinya ya guys, biar bawahnya juga uapnya keluar ya. Tunggu adem dulu, oke. Nah, ini yang kedua ya guys, hampir-hampir saja loh, ya Allah. Lihat, hampir gosong guys. Tapi ini masih ketolong ya, masih bagus sih. Oke lah guys, bikin roti gini ya, kalau kita nyambi sambil lagi ngapain gitu pasti gagal dalam arti kata bukan gak berhasil, maksudnya warnanya agak gelap gitu ya atasnya. Tuh lihat, harusnya kan bener-bener diawasin gitu loh guys ya. Tapi ya udahlah, ini buat pengalaman ya, karena aku juga nggak kasih anak aku itu untuk manggang roti pakai oven ya guys, karena kan panas berbahaya, jadi aku sendiri yang manggang. Tadi kelupaan karena aku nyambi sambil ngapain gitu guys ya. Oke dia guys, ini semua sudah matang ya, bread rollnya atau roti gulungnya. Nah, ini yang kloter pertama tadi ya, kayak gini hasilnya. Yang ini lebih montok-montok ya guys, walaupun dia warnanya agak gelap dikit, tapi sebenarnya sih nggak gosong ya kalau menurut aku. Nih tuh, jadi dia tuh kayak gini, cuma ini karena terlalu dekat dengan api atas ya, jadi dia kayak gini. Tapi sebenarnya dia nggak gosong tuh guys, bagus ya hasilnya. Dan ini empuk tuh, ini empuk ya guys. Tuh, dipencet juga balik lagi ya, empuk ya guys rotinya. Tuh ya, ini bagus warnanya, bawahnya juga oke tuh, matang ya. Oke, kita cobain yang ini deh, yang kecil ya, soalnya aku tadi udah makan nasi jadi aku nggak cobain yang gede. Yang ini yang paling parah guys ya, karena dari tadi memang bentuknya juga dia parah dari awalnya. Dan ini tuh yang ini bukan gosong guys, dia coklatnya keluar gitu ya, coklatnya keluar jadinya kena api atas itu jadi kayak gosong gitu, padahal dia nggak gosong tuh, bagus ya. Nggak apa-apa untuk belajar ya,
Ini bisa belajar dari pengalaman kita, pokoknya bikin roti itu nggak boleh ditinggal kalau pas di oven ya guys. Walaupun dia ada waktunya, tetap aja kita harus pantengin, kalau nggak kayak gini ya. Jadi ini rotinya bagus, tapi atasnya aja agak keling guys. Oke, kita cobain yang ini ya. Kayaknya yang ini isinya kalau nggak keju kismis deh. Aku cobain dulu ya. Nih lihat nih serat rotinya. Tuh, rotinya berserat guys. Tuh ya. Tuh, rotinya berserat. Tuh. Nah, sekarang aku mau coba gigit ya guys. Tuh, dalamnya kayak gini. Aku coba gigit dulu ya yang ini pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang ini yang isi keju guys. Ya. Matang sempurna. Enak ya. Lebih enak lagi kalau dikasih topping ya, tapi karena ini aku buat disimpan juga di freezer ya, jadinya aku nggak pakein topping. Jadi kalau anak-anak mau sarapan itu pagi-pagi bisa ngambil dari freezer, malamnya dikeluarin dulu di kulkas ya, langsung di air fryer gitu ya guys. Enak guys tuh. Nah, matang rotinya, matang sempurna. Oke guys, sekian dulu video dari aku ya, tentang bikin roti gulung bersama anakku ya. Ini dia yang eksperimen, aku hanya bantuin. Tapi terakhir aku yang oven. Jatuhnya begini karena disambi dengan yang lain. Gak apa-apa ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Enak guys. Mantap ya. Tuh. Isinya keju yang ini. Nah, ini aku udah bungkusin ya guys, kayak gini. Aku kemas pakai plastik roti yang aku beli di Shopee ya. Nah, kayak gini. Sayang aja rotinya nggak cantik ya. Coba rotinya cantik, jadi cakep. Oke. Ini biasanya aku masukin ke dalam freezer guys. Ya, bisa juga taruh di dalam kulkas sih. Kalau cuma untuk kayak beberapa hari doang mah di kulkas aja. Nanti kalau mau makan tinggal di air fryer. Tapi kalau di suhu ruang ini tahan sampai 3 hari ya guys. Kalau di freezer lebih lama lagi. Kalau di kulkas mungkin semingguan. Oke. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Ya, ini udah capek banget aku bikin roti ini dari jam 4 ya guys. Sekarang sudah jam 9 malam. Udah waktunya istirahat guys. Selamat malam. Bye bye.